Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, part kedua dari pembahasan Bitget ini saya mau fokus di pembahasan mengenai copy trade. Copy trade itu kurang lebih singkatnya kayak menyalin, kita ngopi aja salin dari strategi trading dari trader-trader lain. Ada banyak pilihan tradernya di Bitget ini. Jadi teman-teman yang mungkin pengen trading belum punya, pengen singkat ya, dapat cuan singkat, belum punya ilmu, bisa langsung copy paste aja, intinya seperti itu copy trade kalau di Bitget ini ya. Ini salah satu feature yang nggak semua exchange punya. Kita langsung mulai aja. Jadi di sini copy trade ini kalau kita klik dari masuk Bitget terus klik copy trade, masuknya keluarnya seperti ini. Ini adalah nama-nama tradernya yang sudah di sini ada banyak data di sini. Teman-teman tinggal pilih mau follow yang mana, mau ngikutin yang mana, yang mau di copy trader yang mana. Intinya pilih salah satu. Di sini ada tulisan, banyak tulisan, ada namanya, nickname-nya, terus full ini maksudnya sudah penuh, kita nggak bisa follow lagi, harus tunggu sampai ada yang unfollow baru kita bisa masuk. Dan di sini ada macam-macam. Kalau teman-teman mau lihat, di sini ada data ya dari trader-tradernya, ada data mengenai return of investment, ROI, terus win rate-nya dalam 3 minggu, win rate-nya seperti ini, total profit atau loss-nya dalam 3 minggu, total profit dan loss-nya secara sejarah dia trading di Bitget, akumulasi transaksi ini, berarti jumlahnya transaksi yang dia lakukan sudah berapa banyak, akumulasi followersnya yang pernah mengikuti dia totalnya ada berapa. Jadi tinggal teman-teman scroll aja, di sini ada banyak, di sini bisa next, dan teman-teman bisa ikutin dari, misalnya kita ngomong dari, teman-teman mungkin lebih seneng lihat mau milih trader berdasarkan total ekuitasnya, bisa total equity-nya masuk di sini, nanti akan diurutkan dari yang total equity-nya paling besar ya. Terus bisa juga dari ROI-nya, mungkin teman-teman pengen yang balik modalnya lebih dahsyat, lebih besar, ini diurutkan dari ROI-nya. Atau win rate-nya selama 3 minggu, atau total profit ini bisa diklik teman-teman tinggal mau ngikut, mau milih berdasarkan yang seperti apa trader yang mau dikopinya. Simpelnya seperti itu. Dan kalau sekarang saya contohkan aja, misalnya nih saya lebih seneng lihat total profitnya, profit and loss secara keseluruhan. Saya mau ngikutin trader yang selama sejarahnya dia trading itu total profitnya yang paling banyak gitu ya. Misalnya di sini ini paling banyak nih total profitnya nih kelihatan, tapi ini sudah full, jadi saya geser ke sebelahnya ya. Total profitnya ini 58.300 sekian dolar, akumulasi transaksinya tapi cuma 80. Oke, nggak apa-apa, kita masuk aja, klik di sini ya. Nanti akan keluar halaman selanjutnya, itu data mengenai tradernya. Dan di sini kita lihat trader ini bahasa apa, ini bahasa Korea, mungkin ini trader Korea atau trader mana. Ini settle for 287 hari. Jadi menarik di sini, teman-teman juga bisa cek trader ini udah lama belum. Jadi percuma kalau misalnya teman-teman lihat datanya di sini, persentase menangnya besar, profitnya besar, tapi ternyata tradingnya baru sebentar. Nah, ini posisi 287 hari itu lumayan ya, maksudnya sudah kurang lebih hampir setahun. Itu menarik, dan di sini ada data-datanya juga. Copy trade order di sini maksudnya adalah ini token-token koin-koin yang biasa dia transaksikan. Ini historinya di sini. Ini datanya tadi yang saya sebutkan di awal ya. Terus posisi ini adalah historinya dia melakukan transaksi, ini lengkap. Ini ada long 15, long 5, BTC ada price-nya segini, close price-nya segini, untung ruginya lengkap di sini ada tertera. Teman-teman bisa cek kalau mau memutuskan follow yang ini, berarti ini datanya kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa dicek, intinya seperti itu. Saya mau coba follow dari trader ini, diklik aja follow-nya, udah seperti itu. Dan ini ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini ada peringatannya, please set leverage. Jadi kita suruh ngeset leverage kita itu mau di berapa normalnya. Jadi misalnya kita nggak mungkin ngikutin dari leverage-nya trader ini. Misal trader ini tadi kan terteranya di sini ada yang 15 kali, 5 kali, 15, 5 kali, ini enggak. Jadi intinya
kita hanya mengikuti dia ambil apa, misalnya terakhir ambil BTC USDT, di harganya kita ngikutin harga ambilnya dia, tapi leverage-nya ngikut ke settingan kita. Leverage terus margin yang kita pakai itu pakai kemampuan kita, intinya gitu yang kita setting, kita hanya ngikutin dia buka posisinya, beli dan jualnya di berapa, itu yang kita ikutin, intinya seperti itu ya. Jadi kalau kita klik follow sekali lagi, nah ini kita bisa nentuin nih, ini kita mau ikutan yang pair yang mana, apakah ini kita ikutin semua atau kita pilihlah, katakanlah kita cuma mau ikut kalau dia waktu ngambil BTC aja, itu bisa. Ini dia nonaktifkan semua, ini bisa. Jadi katakanlah kita mau ikutin yang BTC aja, kita tinggal sisain ini aja. Jadi ketika trader ini ngambil BTC, kita ikut masuk, langsung otomatis tertransaksikan, ini seperti itu ya. Dan di sini berikutnya, di atasnya ada tulisan profit share ratio 8%. Maksudnya dari keuntungan yang kita terima, kalau untung ya, ada keuntungan yang kita terima, dipotong 8% untuk si tradernya. Nah itu intinya ya kita bayar fee lah ya, kita ngikut strateginya dia, itu 8% fee-nya dia. Nah di sini follow modenya ada unified atau respective. Intinya kalau kita cuma pilih salah satu aja, satu ini nggak ngefek mau pasang pilih yang mana nggak masalah follow-nya, tapi kalau 2 atau lebih 3, maksudnya respective tuh kita bisa atur satu-satu tokennya, strateginya seperti apa, bedanya hanya di situ aja. Kita coba balikan lagi ke satu aja ya. Jadi di sini leverage modenya future setting. Nah di sini akan keluar, kita harus setting dulu leverage-nya kita berapa. Katakanlah kalau di sini saya biasa standarnya aja, misal kita ngikut standarnya leverage-nya itu 20 kali biasanya ya. Ya udah, berarti settingannya future setting ini akan secara otomatis kita tersetting di 20 kali kalau Anda setuju. Kalau teman-teman nggak setuju, pengen diturunin 10 atau 15, ya silahkan aja. Intinya nanti ketika si trader ini ambil posisi di BTC, katakanlah ambil di harga $42.000, teman-teman akan ditransaksikan menggunakan leverage teman-teman. Kalau udah settingannya 20 ya 20, nggak ngikutin si trader tadi ya, intinya seperti itu. Terus copy trade amount-nya fixed amount, fixed ratio. Jadi di sini biasanya umumnya dipakai adalah fixed amount. Fixed amount itu maksudnya ya kita pakai modal berapa untuk trading gitu. Jadi di sini ada tulisannya 10 sampai $3.000. Jadi teman-teman pakai $10 pun itu udah bisa untuk melakukan copy trade ini ya, modal seperti itu. Kita isi aja misalnya oke lah 10 atau 100 gitu ya. Advanced setting ada stop loss, take profit, maximum follow. Di sini biasanya kalau teman-teman mau stop loss, menggunakan stop loss atau take profit. Jadi kadang kan kita nggak sesuai nih sama tradernya ngincernya ternyata 40%, 50% baru dia tutup posisi. Nah kita bisa atur nih misalnya take profitnya buat kita 20% aja cukup, 20% keuntungan dari harga ambil, dan stop lossnya jangan turun terlalu dalam. Misalnya tadi kita kan bisa lihat reportnya, laporannya tradernya ya. Saya ulang lagi misalnya di sini. Nah teman-teman bisa lihat di sini kan waktu dia loss ternyata lossnya 1%, kita lihat lagi 12%, ada yang dia sampai 49%. Nah mungkin teman-teman pengen membatasi resiko, nggak pengen sampai lossnya gitu terlalu banyak, kita bisa setting di sini misalnya 10% aja seperti itu. Dan kalau keuntungannya juga sama di sini, misalnya kita lihat history trader yang akan kita copy ya. Di sini ketika di sini rendah mungkin kita nggak perlu pasang take profit, tapi kalau misalnya si trader ini mainnya profitnya besar-besar, mungkin kita daripada nanti nggak kena profitnya ya kita batasin aja 20 atau katakanlah 30, atau nggak usah disetting biar ngikutin apa maunya trader aja, itu juga bisa. Itu nggak usah disetting, tinggal tutup aja selesai. Intinya seperti itu. Ini dikosongin, kalau nggak mau diisi ini kosongin. Intinya kayak gitu aja. Maximum follow ini hanya ada toleransi lebih nggak kalau misalnya mau nambah, intinya nambah marginnya. Intinya seperti itu ya. Biasanya stop loss dan take profit ini bisa tinggalkan seperti ini, nggak usah diisi. Kalau teman-teman mau ngikutin istilahnya target profit atau mungkin stop lossnya dari si trader, udah seperti ini tinggal next, akan keluar seperti ini, kita tinggal confirm, selesai. Jadi di sini halaman berikutnya munculnya seperti ini karena si trader juga belum ada transaksi, dan ini makanya halamannya masih kosong. Nanti tapi
Kalau teman-teman sudah masukin dana ya, udah deposit masukin ke future, dan si trader ini sudah transaksi, nanti akan muncul di sini laporannya lengkap, ada open price-nya, current price-nya, open time, amount, waktu, dari jumlahnya, marginnya yang kita pakai seberapa, take profit atau stop loss, plus minusnya, terus plus minus dalam dolar, sukses apa enggaknya, semuanya laporannya akan jelas. Nah, tinggal teman-teman tes aja si cocok enggak dengan gaya trade ini, dengan istilahnya, dengan budget teman-teman, dengan strategi teman-teman di cross ya. Kalau misalnya enggak cocok, tinggal di unfollow. Yang tadi dan follow ya, tinggal di unfollow aja misalnya nih. Nah, tinggal di unfollow kalau enggak cocok. Ini tinggal trader way seperti ini, di unfollow, klik selesai, confirm. Tinggal teman-teman cari lagi, sesuaikan lagi mana yang cocok, total profit, win rate, dan lain sebagainya. Itu adalah copy trade. Sangat menarik bagi teman-teman yang memang belum bisa, merasa analisanya kurang maksimal, pengen nyobain future tapi takut loss. Mungkin ini salah satu cara. Follow trader, copy trade, jangan lupa ada fee-nya, penjelasan tadi disimak baik-baik, plus minusnya teman-teman bisa pertimbangkan sendiri, bisa dicoba pakai margin sekecil mungkin, tadi mulai dari $10. Dan teman-teman kalau misalnya masih takut juga nyoba meskipun sudah pakai copy trade, teman-teman bisa masuk ke future, teman-teman bisa langsung cobain USDT future demonya, karena di Bitget ini teman-teman bisa demo langsung. Di sini dapat $3.000 untuk transaksi, tinggal ambil buy long seperti di part pertama ya, saya jelasin, bisa dicoba. Dan selebihnya mengenai copy trade ini teman-teman bisa dapatkan informasi lebih di support, terus copy trade tutorial. Di sini sudah penjelasannya sudah lengkap, teman-teman tinggal nyari mana yang belum jelas mengenai copy trade, tinggal disesuaikan. Kalau misalnya masih bingung bahasanya bahasa Inggris ya tinggal klik kanan aja, terus tinggal di copy translate ke bahasa Indonesia. Segitu dulu part kedua dari Bitget ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa sekaligus trial. Dan saya akan buka grup mengenai Bitget di link di bawah ya, deskripsi, grup Telegram tapi khusus Bitget. Jadi bagi teman-teman yang mau nyoba future menggunakan Bitget, bisa demo, bisa copy trade, yang lebih pengen ada yang ditanyakan lebih lanjut mengenai ini, bagi yang mau pertama kalinya ikut future di Bitget, langsung di link di bawah di grup Telegram ya, khusus Bitget dan Cuanco. Segitu dulu, salam Cuanco.